Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan kemenangan, di bulan yang seharusnya orang yang merayakan daripada bulan tersebut adalah memang orang-orang yang betul bisa mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan suci Ramadan. Karena kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Ketika kita sudah berada di bulan Syawal, tentunya kita sudah melewatkan daripada bulan yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan kesucian, yaitu bulan suci Ramadan. Maka yang kita harapkan adalah puasa kita, ibadah yang sudah kita keluarkan di bulan suci Ramadan tersebut, kita harapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh rugi bagi orang yang sekiranya Ramadan itu sudah berlalu, akan tetapi dia tidak bisa mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui daripada lisannya malaikat Jibril, malaikat Jibril pernah katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin faqultu amin. Nabi besar Muhammad ketika beliau hendak menaiki daripada mimbar, maka pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Nabi katakan amin sebanyak 3 kali. Maka sahabat ketika Nabi selesai daripada khutbahnya bertanya, wahai Nabi, ketika kamu menaiki mimbar tersebut, kamu ucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin untuk apa? Karena sahabat tidak mendengar apa yang dikatakan malaikat Jibril. Tapi tiba-tiba Nabi langsung katakan amin, amin, amin. Maka di sini menimbulkan pertanyaan. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika kamu hendak menaiki mimbar, terdengar di telinga kami ini kamu sebutkan amin sebanyak 3 kali. Apa maksud daripada amin tersebut? Maka kata Nabi, aminnya saya tadi yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril katakan, wahai Muhammad, bagi siapa orang yang dia mendapati bulan suci Ramadan, dia hadir di bulan suci Ramadan, dia ada di bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan itu sudah berlalu, dia tidak mendapatkan ampunannya Allah. Ramadan itu tidak bisa menjadi pelupur daripada dosanya. Ramadan tersebut tidak bisa menjadi ampunan bagi segala maksiat yang sudah dia lakukan. Maka kata malaikat Jibril, fadakhalan nar. Ketika orang ini mati, orang tersebut akan masuk nerakanya Allah. Fa'abadahu Allah. Dan orang ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi, qul amin. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi katakan amin. Nabi mengatakan amin juga. Oleh karena itu, hari raya ini sebenarnya hakikatnya untuk orang-orang yang memang betul bisa mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melewati daripada bulan suci Ramadan. Maka kita berharap apa yang sudah kita keluarkan daripada amal ibadah kita, daripada jariyah kita, daripada sedekah kita, daripada perbuatan yang baik kita di bulan suci Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika di bulan suci tersebut juga kita diberi kesempatan untuk menghadiri ataupun sholat berjamaah bersama antum-antum semua di masjid yang sekarang kita lagi duduk bersama ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah sholat tarawih berjamaah, kita sholat witir dan kita juga isi pengajian di situ. Dan alhamdulillah setelah daripada tempat ini kita duduk bersama dengan ketua masjidnya dan saya diminta untuk mengisi daripada pengajian yang ada di Desa Nibung ini, di masjid ini, dari dalam 1 bulan itu sebanyak 2
2 kali. Dan insya Allah malam ini itu kita pembukaan, kita iftitah, bahasanya iftitahul majlis, pembukaan majlis, yang mana kita harapkan di dalam pembukaan majlis ini majlis diberkati oleh Allah, ini majlis dirahmati oleh Allah, ini majlis diterima oleh Allah, dan tidaklah orang keluar daripada majlis ini kecuali mereka selalu dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nastaftih majalisana ala ma nawaina wa ala ma nawa bihi al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa bihi abauna wa rijaluna as-salihun wa ala ma nawa bihi ulama'una wa masyayikhuna wa asatidzatuna wa ala ma nawa bihi habaibuna khususan sayyidina al-imam al-muhadi ila Allah Ahmad bin Isa wal habib Ubaidillah ibn Ahmad wal habib Muhammad Maulid Dawilih wal habib Abdurrahman as-Saggaf wa auladuhu 13 والحبيب أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بارس والحبيب عبد الله بن ألبي الحداد والحبيب أحمد بن دير الحبشي والحبيب محمد بن دير الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أبو بكر السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب علوي بن أحمد السقاف والحبيب أحمد بن عبد القادر السقاف والحبيب عبد القادر بن محمد السقاف والحبيب أحمد بن حامد الكاف والحبيب عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والحبيب أبويا الحبيب محمد أحمد ظفر بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والحبيب الأستاذ محمد رضا بن عبد الله بن طالب السقاف أن الله يبارك في هذا المجلس على ما نوينا وعلى ما نوى به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Masyaallah hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya suatu majelis itu amat sekali dibutuhkan dimanapun tempat, dan berapa kali pun itu dikaji, berapa kali pun itu diisi dalam desa tersebut, maka ilmu itu sangat begitu penting. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mendapatkan banyak daripada kekhususan. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang sudah Allah keluarkan, kata Allah. Tapi jangan kita lupakan ketika Allah sudah katakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat, tapi di situ Allah juga katakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita bisa jadi sebaik-baiknya umat kalau sekiranya kita ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak orang di dalam perbuatan baik, dan juga kita tanhauna 'anil munkar. Kita mencegah orang, melarang orang, menasehati orang, mencegah orang untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar ataupun perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bisa seperti itu, maka secara individu kita betul bisa meyakini bahwasannya kita adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah katakan, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, Allah katakan lan yadurrukum illa adza, kata Allah. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang kafir tidak bisa mengganggu kalian. Kalau mereka mengganggu kalian, efeknya cuma sedikit, kata Allah. Illa adza. Adza di sini gangguannya yang berakibat kepada kita hanya sedikit. Kalau mereka taruh kepada kita pemikiran-pemikiran yang bisa merubah daripada akidah kita, mengganggu daripada fisik kita, mengganggu daripada ekonomi kita, kata Allah, kalau kita imannya kuat, yang diganggu itu hanya sedikit, tidak bisa membuat kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realita yang ada sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali daripada ajaran-ajarannya, daripada pemikiran-pemikirannya orang-orang kafir, baik daripada juga stylenya, pakaiannya, baik daripada produknya dan yang lainnya, itu sudah banyak sekali
mempengaruhi daripada kita, khususnya umat Islam yang ada di sekitar kita. Loh, kok bisa? Padahal Allah katakan lan yadurrukum illa adza. Allah sudah katakan dalam ayat Al-Quran bahwasannya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir tersebut, dia tidak bisa mengganggu kita kecuali hanya sedikit. Dia tidak bisa mengganggu daripada ekonominya kita, mengganggu daripada akidahnya kita, mengganggu daripada pakaiannya kita, mengganggu daripada tutur katanya kita. Kok sekarang yang kita lihat berapa banyak sekarang daripada umat Islam yang banyak sekali daripada mereka terjerumus ikut bahkan di dalam ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang Yahudi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena tadi Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam salah satu ayatnya, Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah itu tidak merubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah diri mereka. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini itu adalah perubahan yang terjadi kepada diri kita sendiri, dan diri kita sendiri yang merubah itu semua. Kalau kita mau menjadi sebaik-baiknya umat, menjadi umat yang tidak tergoyahkan dengan apa yang dikeluarkan daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, maka kita kembali kepada ayat tadi yang sudah Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya umat yang sudah Allah keluarkan, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak orang untuk berbuat baik, dan kalian juga melarang orang, mencegah orang untuk melakukan daripada perbuatan yang mungkar. Makanya kalau kita lihat di zaman Nabi, Islamnya begitu kuat, sahabatnya begitu rela, mereka korbankan nyawanya mereka sendiri, mereka korbankan harta mereka semuanya, mereka korbankan anaknya, bininya, orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya hanya untuk agama Islam. Kok bisa seperti itu? Tadi karena mereka mengikuti daripada apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada mukjizatnya apa? Nabi itu tidaklah berperang kepada orang-orang kafir kecuali 1 bulan sebelum mereka berperang. Orang-orang kafir itu udah takut dahulu. 1 bulan. 1 bulan sebelum perang itu orang-orang kafir sudah takut dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Berapa banyak kalau kita telaah sejarahnya Nabi, jumlahnya orang Islam ketika berperang dengan jumlahnya orang-orang kafir itu sedikit. Bandingannya itu berkali-kali lipat. Di perang Badar umat Islam cuma 300-an, sedangkan orang kafir 1.000. Di peperangan Mu'atah bahkan lebih banyak lagi, berkali lipat orang-orang kafir, tapi umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tadi mereka memerintahkan, mengajak satu sama lain untuk berbuat baik. Mereka mencegah orang-orang yang berbuat mungkar di sekitarnya. Mereka menolong Allah dan Allah menolong mereka. Tapi sekarang ini kalau kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita, banyak orang meninggalkan sholat. Banyak orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak menghiraukan lagi dengan waktunya sholat. Orang yang sudah tidak hiraukan lagi dengan panggilan azan. Bahkan ketika saat azan itu pun dikumandangkan, dia tidak hiraukan, dia nggak mau jawab, dia nggak mau hiraukan, seakan-akan dia tidak tahu bahwasannya ini adalah panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada kita yang makan makanan riba? Berapa banyak sekarang daripada kita yang sudah diselimuti hatinya dengan syahwat-syahwat duniawi? Nah, maka itu semualah yang menyebabkan kemundurannya kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang ada di zaman sekarang ini. Jadi kalau sekiranya kita ingin menjadi umat yang seperti dulu, agama yang begitu kuat, umat yang kuat akidahnya, kuat jasmaninya, kuat daripada segala apapun itu, maka ayo mari
bersama-sama kita kembali dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kegiatan-kegiatan majelis yang seperti ini itu amat penting. Itu amat penting. Mau berapapun kali dalam sehari kalian dipanggil untuk majelis, lagi di situ ada waktu yang luang datang. Karena mungkin di tempat-tempat seperti inilah Allah banyak berikan daripada hidayahnya. Allah banyak berikan daripada rahmatnya. Allah banyak berikan daripada inayahnya. Kata Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis qudsinya, ketika orang hadir di majlis-majlis yang seperti ini, Allah akan berikan kepada orang tersebut ada barokahnya. Barokahnya ada barokah ammah, ada barokah khusus. Ada barokah yang umum, ada barokah yang khusus. Barokah yang umum yang seperti apa? Misalnya ada orang datang, kita lagi bikin majlis sekarang. Ada orang datang ke masjid kita, tidak niat untuk hadir di majlis ini, mungkin dia datang hanya pengen berteduh saja karena hujan. Mungkin dia datang karena yang ada di masjid ini mungkin salah seorangnya punya hutang sama dia. Dia duduk, dia pengen selesai cepat ini majlis, dia ketemu orang itu, dia tagih hutangnya. Dia nggak ada niat sama sekali untuk mendengarkan daripada majlis ilmu, hadir di majlis ilmu. Tapi orang yang seperti itu mendapatkan daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allahumul gom la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah. Mereka adalah suatu gom yang orang yang duduk sama mereka tidak mungkin menjadi orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesaksian daripada Allah, janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang-orang yang duduk di tempat ini itu tidak mungkin menjadi orang yang celaka. Mereka min ahli suada. Mereka insya Allah menjadi orang-orang yang ahli sa'adah, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu adalah barakah ammah, barakah yang umum. Barakah yang khusus, orang yang dari rumahnya dia sudah bersiap, dia pakai sarungnya, dia pakai kokohnya, dia pakai pecinya, dia siap-siap mau kemana, mau hadir majlis ilmu. Dia siap dengan bukunya, dia siap dengan pulpennya. Buat apa? Buat nulis daripada faedah ilmu. Maka orang yang tersebut itu akan mendapatkan barakah yang khusus yang berlipat ganda daripada barakah yang umum tadi. Makanya ini adalah suatu keberkahan dan ini sesuatu hal yang harus. Jadi kita jangan merasa di sini sudah ada banyak pengajiannya di masjid ini atau di tempat-tempat yang lain yang ada di Desa Nibung ini. Saya hadir di sini saja. Di sini saya nggak usah hadir. Maka pemikiran-pemikiran yang seperti itu sangat disayangkan. Selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada waktu, ayo mari bersama-sama kita gunakan waktu ini untuk banyak mempelajari daripada ilmu agama agar kita bisa dekat dengan Allah, bisa dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini target hidup itu harus setinggi-tingginya. Jangan cuma targetnya saya belajar buat apa? Buat saya kenal Allah. Saya belajar buat apa? Buat saya kenal Nabi. Bikinlah target itu saya belajar, saya beribadah. Bukan saya hanya pengen kenal Allah, tapi saya pengen menjadi hamba yang dikenal Allah. Saya pengen jadi hamba yang disanjung sama Allah. Saya pengen jadi hamba yang dipuji-puji oleh Allah di dalam kalangan yang di langit. Jadilah orang yang punya target seperti itu. Saya belajar karena apa? Saya belajar bukan hanya pengen kenal Nabi. Saya belajar tapi saya pengen dikenal sama Nabi. Saya belajar bukan saya pengen cinta sama Nabi, tapi saya belajar saya pengen dicintai oleh Nabi. Saya belajar bukan hanya saya pengen bisa bangga bahwasannya saya umatnya Nabi, tapi saya belajar saya pengen bisa dibanggakan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dikenal Allah, pengen dicintai Allah,
pengen dikenal Nabi, pengen dicintai sama Nabi. Tentunya pengorbanan itu bukan pengorbanan yang sedikit. Menjadi hamba nomor satu, menjadi hamba yang bisa di hatinya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya pengorbanannya itu tidak sederhana. Perlu kita korbankan waktu, perlu mungkin kita korbankan daripada uang kita, perlu mungkin kita korbankan daripada jiwa kita, mungkin kita perlu korbankan waktu kita bersama kedua orang tua kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Tapi apalah, perkumpulan di dunia ini itu adalah perkumpulan yang cuman sementara. Yang kita harapkan itu dengan hadirnya kita di majlis ini, kita bisa kumpul abadi bersama di surganya Allah. Buat apa kita mempertahankan perkumpulan yang sementara ini, tapi nanti di surga kita tidak bisa kumpul bersama? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Rugi. Yang kita pertahankan perkumpulan yang sementara, tapi perkumpulan yang abadi kita nggak dapatkan sama sekali. Oleh karena itu, di dalam salah satu riwayat juga diceritakan daripada Imam Syafi'i, bahwasannya nanti, kata Imam Syafi'i, di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang memang sudah ditulis oleh Allah mereka ini adalah ahli surga. Allah suruh mereka masuk surganya Allah. Kata Allah, ayo kalian ini masuk surga duluan. Tapi ada beberapa orang yang disuruh masuk oleh Allah ke surganya, dia berhenti. Dia bilang sama Allah, ya Allah, aku ini dulu ya Allah. Ini perkataan hamba kepada Tuhannya. Dia bilang, ya Allah, aku ini dulu, pas waktu aku di dunia, semasa saya hidup ya Allah, di desa saya punya satu perkumpulan, baik itu majelis atau yang ada di masjid dan yang lainnya. Di situ kami pernah ibadah bersama ya Allah. Kami pernah berzikir bersama, kami pernah baca Quran bersama, kami pernah sholawat bersama, kami pernah baca Quran bersama ya Allah. Yang mana sekarang teman yang dulunya pernah berbuat baik kepada kami itu bersama kami sekarang di neraka ya Allah. Terus Allah katakan, mau kamu apa? Kami pengen jemput mereka ya Allah. Kami pengen mereka juga masuk daripada surgamu, kata orang tersebut. Kata Allah apa? Kalian pergi, kalian ambil saudaramu, kalian bawa mereka ke surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dianggap hadirnya kita baik dimanapun tempat yang di situ diajarkan daripada ilmunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu hal yang sederhana. Jangan dianggapnya seperti itu, tapi itu adalah suatu anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini yang hadir di sini saksi satu sama lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antum syuhada'ullah bil ard, kata Nabi. Kalian ini adalah saksinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi. Kita satu sama lain akan menjadi saksi. Makanya diceritakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu saat berjalan dengan beberapa sahabatnya. Salah satunya itu ada Umar bin Khattab. Ketika Nabi berjalan, Nabi melewati daripada jenazah. Ketika melewati daripada jenazah tersebut, sahabat menceritakan hal yang buruk tentang jenazah tersebut. Mungkin ini orang seperti ini jeleknya orang seperti ini, dia ini dulu pernah seperti ini. Maka Nabi Muhammad katakan wajabat. Kemudian sambil berjalan lagi, melewati satu jenazah lagi, dan diomongin juga sama sahabat. Akan tapi sahabat ngomonginnya dengan suatu hal yang baik. Oh, ini orang rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin majlis ilmunya, rajin baca Qur'annya, rajin itikafnya. Maka Nabi juga katakan wajabat. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa arti daripada wajabat ini, artinya apa? Maka Nabi katakan, kata Nabi,
Ketika tadi kita melewati daripada satu jenazah dan kalian sebutkan sesuatu hal yang buruk tentang jenazah tersebut, maka kata Nabi wajibat orang tersebut berhak ataupun orang tersebut bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena kesaksian kalian tadi. Karena kesaksian kalian tadi. Dan ketika kita melewati jenazah yang kedua dan kalian puji jenazah itu dengan sesuatu hal yang baik, maka jenazah tersebut mungkin dengan kesaksian kalian ini bisa masuk daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan antum syuhadaullahi fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Jadi kita satu sama lain bisa menjadi saksi antara sesama kita. Maka apabila kita banyak berkumpul di masjid, kita banyak hadir sholat di masjid, kita banyak i'tikaf di masjid, kita banyak baca Quran baik di rumah ataupun di masjid, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita bisa bersaksi akan hal-hal yang baik terhadap kita, yang mana kesaksian tersebut secara zahir. Kita ini menilai orang secara zahirnya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti itu, maka yang dia lihat itu adalah secara zahirnya saja. Maka kalau sekiranya zahirnya insya Allah dipandang orang baik, maka sudah bisa mendapatkan alamat. Orang ini bisa mendapatkan daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai kita juga memulai daripada majelis ini juga tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib bagi setiap muslim, juga bagi setiap muslimah. Maka melihat daripada ini hadis, banyak sekali daripada ulama yang mengutip ini hadis dan mengatakan bahwasannya ilmu yang wajib bagi kita untuk kita pelajari, salah satu pendapatnya daripada Al-Imamul Ghazali, beliau mengatakan ilmu yang wajib kita pelajari itu secara jumlah ada 3 ilmu. Ini kan Nabi katakan secara global. Apa kata Nabi? Menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib bagi muslim dan muslimah. Menuntut ilmu. Nah, dari hadis ini, maka sebagian ulama banyak berbeda pendapat. Salah satunya Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau katakan menuntut ilmu yang wajib itu ada 3. Yang wajib itu ada 3 menurut pandangannya Imam Ghazali. Apa saja? Yang pertama, menuntut ilmu yang wajib itu adalah menuntut ilmu tauhid. Salah satu menuntut ilmu yang wajib itu adalah menuntut ilmu tauhid. Menuntut ilmu tauhid itu adalah sesuatu hal yang wajib. Yang kedua apa? Yang kedua, menuntut ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang berkaitan tentang masalah hati kita. Seperti sombong, ikhlas, riya, ujub, hasud, dengki. Itu juga termasuk ilmu yang wajib. Yang ketiga apa ilmu yang wajib tadi? Yang ketiga adalah ilmu syariah. Ilmu yang berkaitan tentang sholat, yang berkaitan tentang puasa, yang berkaitan tentang hal-hal yang membuat sholat kita sah seperti bersuci, berwudu, maka itu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Jadi daripada hadis ini Imam Ghazali katakan ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3 tadi. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu yang berkaitan tentang hati, yang ketiga ilmu yang berkaitan tentang syariat seperti sholat dan puasa. Akan tetapi 3 ilmu ini punya batasan, punya batasannya. Enggak semua yang berkaitan tentang tauhid kita harus tahu. Enggak semua yang berkaitan tentang hati kita harus tahu.
Enggak semua yang berkaitan tentang syariat semuanya wajib kita harus tahu, enggak seperti itu. Ada batasan-batasannya. Tauhid, sekiranya kita dengan belajar tauhid kita bisa mengenal Allah. Sekiranya dengan belajar tauhid kita sudah bisa mengenal sifat 20. Sekiranya dengan belajar tauhid kita bisa tahu bahwasannya Allah ada, apa mas dalilnya, apa ininya, sebatas segitu saja. Sekiranya kita sudah tahu sampai batas itu, maka kewajiban itu udah gugur, selesai. Batasnya itu sampai situ. Oh, apakah saya perlu tahu? Apakah saya perlu belajar tauhid sampai saya bisa memberikan apa jawaban terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang yang syubhat, pemikiran-pemikiran yang dangkal, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak daripada akidah? Apakah wajib seperti itu atau tidak? Imam Ghazali katakan dalam kitabnya Minhajul Abidin itu tidak wajib. Kita belajar tauhid sekiranya cuman bisa meluruskan daripada akidah kita sendiri itu sudah cukup. Sekiranya sudah bisa meluruskan daripada akidah kita sendiri, sudah bisa meluruskan daripada pemahaman kita sendiri, sudah bisa membuat kita yakin beriman kepada Allah, maka itu sudah cukup untuk kita belajar daripada ilmu tauhid. Makanya sebagian daripada ulama juga mereka mengatakan kalau sekiranya orang yang pengen mendalami daripada tauhidnya, kemudian dia tidak berlandasi dengan ilmu yang sedikit demi sedikit tadi, namanya tauhid itu, walaupun kami sering di pengajian, kami sering di sini, ini apa namanya ilmu yang sering sekali membuat orang terjerumus, yang membuat orang karena manis, namanya ilmu kalam. Kalau dalam bahasa Arabnya ini ilmu kalam, yang namanya ilmu kalam itu manis, enak sekali untuk diperdebatkan, enak sekali untuk berbincangkan. Kalau sekiranya tidak ada pondasi yang kuat, itu bakal apa namanya bisa menyebabkan bahaya terhadap orang tersebut. Makanya kalau seperti iman-imannya orang awam, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui tauhid itu sampai ke dalil yang perinci. Dalil itu kan kalau di dalam istilah usul, dalil itu ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali itu dalil yang cuman menyebutkan secara globalnya saja. Dalil tafsili perinci. Perincinya dalil disebutkan, ambilnya dari mana, poinnya di mana, ini dari mana, fi'il amarnya menunjukkan maknanya apa, seperti apa ini. Itu namanya dalil tafsiri. Kita nggak perlu tahu itu. Kita cukup tahu hanya sebatas dalil ijmali secara global saja. Ketika kita sebutkan bahwasannya Allah itu Qadim. Dalilnya apa? Allah itu misalnya wujud, Allah itu ada, dalilnya apa? Allah itu ada karena dalilnya ada alam semesta ini. Alam semesta ini kan adalah sesuatu hal yang baru. Yang namanya hal yang baru pasti ada yang buat. Nah, maka dengan itu bisa menjadi dalil bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebatas itu saja. Kita yakin dengan itu sudah cukup. Tapi kalau memang mau mendalami daripada hal-hal yang seperti itu, silakan, tapi kaji betul-betul dengan ustadz yang betul, dengan panduan kitab juga yang betul. Dulu sama seperti kita ketika kita mondok pesantren. Kita mondok pesantren itu belajarnya enggak langsung dari kitab-kitab yang tinggi, enggak langsung dari pemahaman-pemahaman yang tinggi, sedikit demi sedikit. Ada kitab namanya Aqaid Ad-Diniyah. Aqaid Ad-Diniyah itu kitabnya 4 jilid. Dari tipis, dari cuman mengenal sedikit-sedikit tentang Allah sampai tebal dikit, itu paling masih ibtidai. Habis itu naik lagi kitab lain, naik lagi kitab lain, sedikit-sedikit sampai mungkin kita bisa menghatamkan tentang tauhid saja mungkin lebih dari 10 kitab. Tapi kalau tidak ada pondasi yang kuat, cuman hanya sekedar mendengarkan tapi tidak pernah buka kitabnya, kaji, paham betul apa maksud daripada firman Allah, paham betul apa maksud daripada ulama ini, perkataan ini,
maka jangan terlalu mendalami daripada hal-hal yang seperti itu, takutnya dia terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi ilmu hati juga ada batasannya juga. Ilmu hati batasannya ya sesuatu hal yang mungkin bisa membahayakan kita kalau kita tidak pelajari. Misalnya apa? Kalau saya nggak belajar tentang yang namanya riya, maka takutnya amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Ya, orang kalau nggak tahu riya itu apa? Riya itu adalah orang yang beramal dikarenakan mungkin pengen dipuji oleh orang, pengen dilihat sama orang, pengen disegani sama orang. Kalau kita nggak tahu tentang definisi ataupun esensi daripada riya tersebut, takutnya amal ibadah kita di dunia ini yang 60-70 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita wajib mempelajari daripada riya. Kita wajib mempelajari daripada ikhlas. Ataupun hukum-hukum yang berkaitan tentang syariat seperti sholat, seperti puasa, maka itu sudah hal-hal yang wajib untuk kita pelajari. Hal-hal yang menunjang sholat kita biar bisa sah seperti wudhu, bersuci juga wajib untuk kita pelajari. Hal-hal yang membatalkan wudhu, membatalkan puasa, itu juga harus kita pelajari. Ataupun hal-hal yang lain seperti zakat, ataupun juga seperti haji, ataupun juga seperti berdagang, maka itu menjadi wajib ketika kita menjadi orang yang mau melakukan hal tersebut. Berdagang, kalau kita nggak berdagang, kita nggak wajib mempelajari hukum berdagang. Tapi ketika kita sudah mulai berdagang, maka kita wajib tahu hukum berdagang. Ketika kita sudah mulai berdagang, berarti kita juga wajib sudah mulai harus tahu tentang zakat yang berkaitan tentang berdagang. Seperti itu. Haji juga seperti itu. Menikah juga seperti itu. Kita belum menikah, maka kita nggak wajib belajar tentang hukum nikah. Tapi ketika kita sudah mau menikah, maka kita wajib hukumnya untuk mempelajari daripada hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan. Makanya banyak sekarang ini orang-orang mungkin kasusnya perceraian dan yang lainnya, itu asas pertama kali bisa terjadi seperti itu karena tadi mereka sebelum menikah tidak mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan, tentang apa yang diwajibkan bagi seorang istri kepada suami, apa yang diwajibkan bagi seorang suami untuk istrinya. Kalau dia pelajari dulu, kalau dia telaah dulu, kalau sekiranya dia melihat sejarahnya Nabi besar Muhammad SAW kepada istri-istrinya, ataupun istrinya Nabi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mungkin bisa saja atau bisa dipastikan kasus perceraian itu bisa kita dipersedikit, bisa kita perkecil. Karena orang tidak ada fondasi agamanya, tidak tahu daripada hukum-hukum agamanya, tidak tahu apa yang harus dia contoh di dalam pernikahan ini, yang harus dia contoh siapa. Kita kalau tahu di dalam pernikahan tersebut ataupun semua hal, kalau yang kita contoh itu baginda Nabi besar Muhammad SAW dan istri-istrinya Nabi, maka insya Allah pernikahan kita akan aman. Pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita contoh tadi, pernikahannya seperti pernikahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, saya ingatkan tadi, menuntut ilmu itu adalah sesuatu hal yang wajib, dan menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib itu ada 3 tadi. Yang pertama itu adalah ilmu tauhid, yang kedua juga itu adalah ilmu yang berkaitan tentang amalan-amalan yang ada di dalam hati kita, yang ketiga ilmu yang berkaitan tentang syariat. Ada juga ulama menambahkan yang keempat,
ilmu yang wajib kita ketahui juga itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang rukun iman. Ilmu yang berkaitan tentang rukun iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang wajib kita ketahui menurut pendapat sebagian daripada ulama. Makanya oleh karena itu disebabkan itu kita insya Allah akan memulai nantinya ke depan pengajian-pengajian kita yang berkaitan tentang hal-hal yang seputar itu. Seputar tentang akidah, seputar juga tentang amalan hati, seputar juga tentang daripada hal-hal yang berkaitan tentang syariat. Karena sayang juga kalau kita fokus di dalam satu hal, tapi mungkin banyak sekali dalam orang-orang yang ada di sekitar kita ini, orang yang masih bermuamalah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bermuamalah tentang riba mungkin. Mungkin banyak sekali orang yang masih meninggalkan sholat. Perlu juga untuk kita ingatkan. Takutnya nanti kalau kita fokus cuma membahas tentang ini, tentang itu, hal-hal yang berkaitan tentang ilmu, tapi tidak ada sekali nasihatnya tentang agama, tentang masalah hati, maka itu sia-sia saja. Itu sia-sia saja. Maka insya Allah di setiap pertemuan kita akan gabungkan semua. Antara imannya kita, antara hatinya kita, antara syariatnya kita, agar kita bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang betul-betul di dunia ini tujuannya bisa tercapai, yaitu mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin ini cukup, karena memang ini iftitah kita, permulaan pembukaan daripada majelis kita, dan insya Allah saya juga di sini ada juga pengajian di Majlisnya Anwarul Mustafa, itu silahkan diikuti. Kita bareng bersama-sama, kita gotong royong. Jangan misalnya di sini ada masjid, di situ ada nggak mau hadir, bareng-bareng kita ikut, kita kejar semua masjid, kita kejar semua ilmu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini warisannya Nabi. Nabi nggak tinggalkan hartanya, Nabi nggak tinggalkan bendanya, Nabi nggak tinggalkan tanahnya, Nabi nggak tinggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan Nabi itu adalah warisannya baginda Nabi Muhammad sebagai ilmunya dan keturunannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bersama-sama. Kalau untuk udah masalah ilmu, kita jangan lihat tempat, jangan lihat apapun. Yang penting kita datang, kita dengarkan, kita ambil barokahnya, kita ambil manfaatnya. Semoga dengan itu semua kita bisa kenal Nabi, kita bisa dikenal oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita, saya juga menerima ini majlis, saya juga buka majlis, saya juga menelusuri daripada dakwahnya Nabi. Harapannya tidak ada yang lain, cuman bagaimana cara kita ini bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kata Sayyidina Al-Bukhari Muhammad Hashim, masyi yasurru qalban Nabi illa talabul ilm wa nashrul ilm wal amal bihi. Enggak ada hal, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang nuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmu tersebut, dan orang yang menyebarkan daripada ilmu. Itulah yang paling bisa menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian bikin hati Nabi ridha, kalian bikin hati Nabi senang, kalian bikin hati Nabi gembira, itu bakal dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menggembirakan hati orang yang paling disanjung oleh Allah, menggembirakan hati orang yang paling disayangi oleh Allah, menggembirakan hati orang yang tidak pernah disakiti oleh Allah sedikit pun, walaupun perasaannya. Jadi kalau kita sudah bisa menyenangkan hati Nabi, sudah pasti Allah senang sama kita. Kita sudah bisa gembirakan hati Nabi, Allah gembira kepada kita. Kita bisa bikin hati Nabi cinta sama kita, udah otomatis Allah juga cinta sama kita. Nabi paling senang kalau umatnya belajar. Nabi paling senang kalau umatnya ikuti aturannya Nabi. Nabi paling senang kalau umatnya menyebarkan daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah, ayo mari kita bersama-sama
kita sebarkan dulu pengajiannya, kita sebarkan dulu ajarannya, kita sebarkan dulu kecintaannya Nabi ke desa ini khususnya, baru kita keluarkan cinta itu bersama-sama. Kita ajak semua orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal Nabi, mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.